tertentu 1 tin dikonsumsi oleh anak meningkatkan potensi obesitasnya sebesar 60%. Nah ini kadang-kadang kita suka lupa, jadi kalau kemana-mana lagi haus, senangnya minum soft drink, beli yang dingin lagi. Itu luar biasa senangnya. Untuk membakar kalori dari sekaleng yang tadi yang kita minum, itu seorang anak yang beratnya 37,5 kg harus bersepeda dengan semangat sekitar 30 menit. Dan orang dewasa sudah makan tadi dosanya minuman bergula 1 tin tadi. Nah, supaya tidak obesitas, dia harus bayar berjalan dengan kecepatan sedang selama 25 menit. Jadi ingat, kalau sudah minum 2 kaleng, berarti harus 2 kali 25 menit, supaya tidak melebar ke samping nanti ya. Nah, ini kira-kira seperti ini gambarannya. Slide. Nah, informasi kandungan gula garam lemak ini yang tercantum sebagai pesan kesehatan di beberapa kemasan makanan minuman sangat penting. Jadi sudah ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 63 tahun 2015 tentang pencantuman informasi. Ini sudah 2 kali perubahan. Tujuannya untuk konsumen untuk apa? Pertama, konsumen mendapatkan informasi yang benar. Bagaimana dia nanti bisa memilih makanan yang sehat, tidak sekedar beli tapi tidak pernah baca apa yang terkandung di kemasan tersebut supaya bisa mengatur pola makannya. Nah, konsumen juga bisa memilih makanan sehat. Beberapa produk minuman saat ini sudah memproduksi less sugar dan lain sebagainya atau no sugar. Nah, itu bisa menjadi pilihan bagi konsumen. Nah, untuk pemerintah akan mempermudah pengawasan, memberikan edukasi, dan merupakan pendidikan kesehatan. Kemudian untuk produsen sendiri, itu akan memberikan kesempatan menyampaikan zat gizi yang terkandung di dalam produk unggulannya. Nah, kalau menurut saya saat ini ada produk makanan minuman yang sudah berani menerapkan less sugar tersebut, pilihan bagi masyarakat, bahwa dia satu perusahaan yang mau memperhatikan kesehatan masyarakat itu, memberikan pilihan dari produknya kepada masyarakat untuk masyarakat mau bisa memilih makanan yang lebih sehat. Kemudian peran dan tanggung jawab dari produsen untuk memberikan edukasi dan pendidikan kesehatan masyarakat. Kemudian dengan dia melakukan itu merupakan satu pemasaran yang baik bagi perusahaannya karena dia memikirkan kesehatan masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Slide. Nah, sebagai penutup yang bisa saya sampaikan bahwa gaya hidup sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan. Jadi gaya hidup yang Anda lakukan sekarang, bersiaplah untuk menuainya beberapa tahun mendatang. Kalau gaya hidup Anda sehat saat ini, maka beberapa tahun yang mendatang mungkin faktor risiko penyakit semakin berkurang. Tapi kalau Anda hidup dengan faktor risiko pada saat ini, pola makan tidak sehat, malas gerak, merokok, obesitas yang berkelanjutan, dan Anda tidak peduli dengan diri sendiri dan hidup penuh dengan faktor risiko, maka bersiaplah menuainya nanti dalam bentuk beberapa penyakit tidak menular. Mungkin tidak hanya satu, tapi juga bisa 1, 2 sekaligus penyakit di dalam tubuh Anda. Nah, PTM adalah dampak gaya hidup yang tidak sehat. Pencegahan faktor risiko PTM dengan menjaga keseimbangan asupan kalori dan energi yang dikeluarkan itu dari aspek pola makan dan aktivitas fisik. Tapi juga diharapkan aspek lainnya yang terkait dengan faktor risiko tadi. Dan pentingnya pemahaman tentang label pangan dapat membantu konsumen untuk memilih dan memilah pangan sebagai salah satu cara menjaga kesehatan. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan sebagai informasi pembuka. Nanti lebih hebat lagi dari kedua narasumber kita yang mungkin teman-teman sendiri peserta saat ini jarang sekali mendapatkan informasi seperti demikian. Terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur atas pemaparannya dan saya rasa begitu jelas sekali runtut apa yang dipaparkan dan tentu saja apa-apa yang menjadi hal yang krusial di tengah-tengah kita terkait dengan gaya hidup dan sebagainya terkait dengan PTM. Maka ada beberapa hal tadi yang sudah diungkap lebih jauh bahwa ke depan tentu saja yang namanya PTM akan menjadi masalah yang sangat besar. Karena itu kita harus bisa mencegah dari saat sekarang terkait dengan faktor risiko. Faktor risikonya banyak sekali, nanti salah satunya adalah makanan yang nanti setelah ini akan kita bicarakan lebih jauh. Bapak Ibu sekalian, pembicara berikutnya ini saya akan mengundang dari teman dari Badan POM dulu. Mungkin nunggu ya Ibu Rita barangkali dari Badan. Halo Ibu Yusra sudah hadir? Halo Ibu Yusra. Ibu Yusra sudah di ini ya Mbak. Oke. Sudah masuk kan? Mohon presentasinya mungkin bisa ditayangkan sekalian. Jadi Ibu Yusra Egayanti, beliaunya adalah salah satu dari kepala subdit yang membidangi terutama di dalam label makanan. Kemudian beliaunya nanti akan lebih banyak menyampaikan budayakan baca label makanan. Kita biasanya sehari-hari biasanya kita terkait dengan makanan barangkali juga tidak semuanya, mungkin barangkali kita beli makanan mungkin biasanya cuma hanya harga yang dilihat, habis itu mungkin merek, habis itu juga mungkin paling banter expired date, kedaluarsa. Tetapi kita jarang sekali melihat komposisinya apa dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk seberapa jumlah takaran, kandungan, gizinya apa dan sebagainya. Saya pikir ini saatnya kita mencoba untuk membaca lebih jauh terkait dengan hal ini. Silakan Ibu Isra untuk menampilkan paparannya selama 15 menit atau 20 paling lama. Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Asik, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Direktur, izin saya sharing tentang label pangan. Mohon di-share dari sanakannya, Mas Ridho. Oke, lanjut. Ini ada kesalahan ketik, ini direktorat ya, bukan direktur. Oke, lanjut. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cerita soal ini udah panjang lebar dijelaskan tadi oleh Bu Cut. Pada intinya penyakit tidak menular merupakan saat ini penyebab kematian yang cukup besar di dunia negara berkembang. Lanjut. Next. Ya. Tadi Bu Direktur juga sudah jelaskan 4 PTM utama di Indonesia, yaitu kanker, penyakit kardiovaskuler, diabetes resiko. Lanjut saja. Next. Next. Bisa dilanjut? Ya. Atau
Ya. Berdasarkan WHO NCD Action Plan tahun 2013 sampai tahun 2020, pada intinya adalah mengurangi faktor risiko PTM. Nanti saya ingin jelaskan kaitannya dengan pangan olahan. Lanjut. Nah, beberapa promosi kesehatan ditekankan dalam WHO Action Plan tersebut adalah diantaranya adalah pengaturan rokok, promosi diet yang sehat, promosi adanya aktivitas fisik, dan mengurangi tentunya konsumsi alkohol. Saya akan fokus di sini promoting a healthy diet. Jadi salah satu faktor risiko adalah tentang pentingnya konsumsi pangan yang sehat dengan target mengurangi asupan garam, menghambat kenaikan diabetes dan obesitas, dan juga mengurangi risiko hipertensi. Jadi intinya adalah kurangi garam, kurangi gula, perbanyak buah dan sayur, dan batasi kalori dan kurangi porsi makanan. Lanjut. Nah, lebih jauh untuk terkait dengan promoting healthy diet itu terkait dengan labeling, ditekankan beberapa hal. Nah, yang terkait dengan label adalah perlunya mempromot nutrition labeling atau pencantuman informasi nilai gizi, nutrition fact pada semua produk pangan. Nanti kami akan jelaskan apakah di Indonesia sudah diwajibkan pencantuman informasi nilai gizi untuk semua produk pangan. Dan berikutnya juga mengurangi kandungan gula bebas di dalam makanan. Ini dua hal yang mungkin terkait dengan promoting a healthy diet dikaitkan nanti dengan label. Selain itu banyak hal terkait dengan promoting a healthy diet untuk ASI eksklusif dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk mengurangi promoting healthy diet tadi, konsumsi yang baik, kurangi garam, kurangi gula, dan sebagainya, dari mana kita tahu? Tentunya dari label. Kita tahu asupan gula, garam, lemak, ataupun asupan zat gizi lainnya tidak hanya datang dari pangan olahan kemasan, juga bersumber dari pangan yang diolah di rumah, juga pangan yang kita beli atau konsumsi dari restoran dan sebagainya. Survei menunjukkan bahwasanya lebih kurang 1/4 dari uang yang kita belanjakan untuk makanan itu adalah untuk mengkonsumsi pangan olahan kemasan. Artinya kita perlu cermati konsumsi dari produk yang berasal dari kemasan, kita perlu perhatikan labelnya. Dan kita tahu label ini diatur bagi pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label, selain untuk melindungi masyarakat, tentunya untuk menjaga bahwa perdagangan itu fair dan bertanggung jawab antar pelaku usaha. Ketika label tidak diatur, seorang bisa mencantumkan suka-suka. Jadi intinya bagaimana fair trade itu bisa dijamin dan juga melindungi konsumen dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Jadi bagi konsumen, pentingnya label, hendaknya label itu menjadi sarana keputusan untuk membeli. Memang seperti tadi Pak Asik sampaikan ya, selama ini orang lihat label dan dilihat harga, terutama ya. Survei kami menunjukkan hal tersebut. Kemudian yang sudah masyarakat concern adalah kadaluarsa, itu sudah mulai concern. Dan juga halal. Tapi untuk membaca nutrition fact atau informasi nilai gizi itu masih jauh. Jadi informasi kandungan gizi belum menjadi faktor untuk menentukan keputusan pada saat membeli produk. Lanjut. Next. Next. Halo, halo. Aku belum next ya? Apa share screen dari saya aja, Pak? Boleh? Sebentar. Oh ini Ridho, ini sudah. Oke. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan label, pentingnya label. Lanjut. Sudah banyak aturan, ini sebagai dasar hukum saja, mungkin kita tidak usah banyak bicara soal ini. Intinya di Undang-Undang Pangan PP 69 tahun 99 dan Peraturan Badan POM 31 tahun 2018 telah diatur secara rinci apa yang wajib, apa yang sukarela dicantumkan, dan bagaimana cara pencantuman untuk masing-masingnya.
Lanjut. Nah, inilah informasi yang wajib dicantumkan pada label. Yang pertama adalah nama produk, kemudian daftar bahan atau komposisi, kemudian berat bersih atau isi bersih, kemudian nama dan alamat produsen atau pengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan tertentu. Di slide berikutnya kita lihat contohnya. Lanjut. Ya, ini bisa kita lihat ya. Ada nama produk di sini nugget dengan nama dagangnya Caki. Di sini juga ada logo halal. Kemudian ada cara penyimpanan, ini juga harus diperhatikan. Apakah harus disimpan beku, bisa disimpan di suhu ruang, misalnya harus terhindar dari matahari. Kemudian ada alamat produsen, ada nomor izin edar. Kemudian ada keterangan kadaluarsa di sini. Untuk keterangan kadaluarsa, untuk produk yang masa simpannya kurang dari 3 bulan, wajib dicantumkan pakai tanggal, bulan, dan tahun. Sedangkan untuk produk yang masa simpannya lebih panjang, lebih dari 3 bulan, pencantuman tanggal kadaluarsa cukup bulan dan tahun saja. Ini ada berat bersih, harus dicantumkan. Kalau produknya produk padatan, ukuran berat. Kalau produknya cair, ukuran volume. Di sini ada komposisi atau daftar bahan, ini diurutkan dari yang terbanyak. Jadi mau milih produk, dilihat saya mau lihat sari buah, mau lihat konsentratnya yang banyak, atau mau lihat bakso, mau lihat yang dagingnya, kadar dagingnya berapa, itu dilihat di komposisi. Nanti kita akan cerita khusus tentang informasi nilai gizi, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana implementasinya saat ini. Dan juga nanti penjelasan tentang 2D barcode di slide yang lain. Lanjut. Nah, ini contoh nama produk tadi udah kami jelaskan. Kemudian daftar bahan juga tadi saya sudah jelaskan, diurut dari yang terbanyak. Lanjut saja. Di sini juga ada berat bersih atau isi bersih. Tadi saya sudah jelaskan satuan berat dan satuan volume untuk produk padat atau cair. Sementara untuk produk yang setengah padat bisa berat atau bisa ukuran volume, boleh salah satu. Lanjut, ini juga tadi sudah saya jelaskan tentang nama dan alamat produsen. Ini harus dicantumkan, dilihat pada label. Lanjut. Nah, ini keterangan halal seperti ini. Untuk saat ini, dengan Undang-Undang JPH yang baru, per Oktober 2019, semua produk pangan wajib mencantumkan logo halal, yang nanti implementasinya dikawal oleh BPJPH, Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal. Kemudian tanggal dan kode produksi juga harus ada. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan di label, ada produk-produk yang mengandung babi, ada peringatan. Juga wajib dicantumkan, dilihat di sini mengandung babi, dalam kotak berwarna merah. Lanjut. Nah, ini mungkin kita pernah dengar kasus susu kental manis. Ya, ini peringatan tidak untuk semua produk susu. Jadi tidak hanya susu kental manis, tidak untuk menggantikan ASI. Tapi sesungguhnya produk susu kental manis adalah produk susu, tapi peruntukannya bukan untuk bayi, tapi untuk konsumsi yang lain. Sama halnya dengan produk susu lainnya juga sama dengan susu kental manis harus mencantumkan. Ada peringatan di sini harus diperhatikan, tidak boleh digunakan untuk bayi. Dalam label juga ada cara penggunaan yang kadang-kadang mungkin masyarakat kurang perhatikan. Misalnya ketika menyiapkan produk susu, apalagi produk untuk bayi, susu bayi dan sebagainya, itu takarannya harus jelas. Sekian gram, ada sendok takarnya, dilarutkan dalam sekian air. Tidak boleh kurang atau banyak ketika ingin mencapai kandungan gizi yang sudah ditetapkan. Lanjut. Nah, ini di slide terakhir nanti kami akan jelaskan tentang bukti barcode. Saat ini secara bertahap diterapkan pencantuman 2D barcode atau QR code sehingga nanti masyarakat bisa scan nomor izin edarnya itu masih berlaku atau tidak. Saat ini juga diwajibkan adanya informasi mengenai alergen untuk orang-orang yang memang alergi. Pada bagian komposisi diwajibkan dicantumkan dalam tulisan tebal seperti ini, kacang, tanah misalnya, atau sulfit. Lanjut. Nah, khusus untuk terkait dengan faktor risiko PTM, saya akan membahas khusus tentang informasi nilai gizi. Lanjut.
untuk saat ini informasi nilai gizi, kalau sebelumnya belum wajib untuk semua pangan, sejak sejak Juli tahun lalu, informasi nilai gizi diwajibkan untuk semua pangan, namun diberikan waktu yang cukup bagi industri untuk menyesuaikan. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada takaran saji atau serving size, misalnya produknya takaran sajinya 20 gram di sini, kemudian ada energi total, kemudian ada zat gizinya apa saja, lemak, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, dan garam. Gula sebelumnya belum wajib, sekarang gula wajib dicantumkan. Dan untuk garam, kita tulis garam untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa untuk orang yang harus mengurangi garam yang dilihat ini. Karena sebelumnya hanya natrium, jadi masyarakat nggak paham, oh saya harus mengurangi asupan garam, yang dilihat dari nutrition fact apa. Kemudian kita mencantumkan dua-duanya. Dan kemudian ada catatan kaki bahwa kandungan gizi ini untuk orang yang rata-rata, orang dewasa rata-rata dengan kebutuhan energinya 2150. Tentunya orang yang dengan aktivitas lebih banyak, orang yang mungkin dengan kurang aktivitas, dan kelompok umur tertentu akan berbeda persentase AKG yang menunjukkan pemenuhan gizinya ketika mengkonsumsi satu saji produk ini. Lanjut. Nah, tadi saya sudah jelaskan cara membaca takaran saji ya. Pokoknya dilihat dulu takaran saji. Jadi, kandungan gizi lemak total sekian gram itu bukan untuk satu kemasan, tapi satu saji. Tergantung ukuran kemasannya. Misalnya ini 20 gram. Ukuran kemasannya misalnya 100 gram. Berarti ada 5 kali saji untuk produk itu. Jadi bukan untuk satu bungkusnya, tapi ada satu saji. Kalau misalnya ukuran kemasannya kebetulan juga 20 gram, berarti memang dan jumlah lemak dan sebagainya itu memang untuk satu bungkus atau satu kemasan. Nah, takaran saji itu adalah per saji, per serving untuk jumlah konsumsi yang wajar untuk satu kali konsumsi. Lanjut. Ini juga yang energi total dilihat di sini. Di sini untuk produk ini 100 kalori. Ketika mengkonsumsi satu saji, ya 20 gram. Tapi kalau mengkonsumsinya 5 saji, ya menjadi 500 kalori yang dikonsumsi. Di sini dilihat sajian per kemasan, berarti ini ukuran kemasannya 100, takaran sajinya 20, sajian per kemasannya 5, berarti ini ukuran berat produknya, kemasannya 100. Itu untuk memperhatikan kandungan energi. Lanjut. Kemudian dilihat juga catatan kaki, tadi saya sudah jelaskan bahwa ini intinya untuk yang orang dewasa normal. Misalnya dengan orang dewasa rata-rata mengkonsumsi satu saji produk ini terpenuhi kebutuhan lemaknya 5% atau terpenuhi kebutuhan garamnya, natriumnya 4%. Jadi mungkin perlu dilihat seberapa persen ketika mengkonsumsi. Misalnya mengkonsumsi mie instan ya. Mie instan itu ada yang kandungan garamnya 100% AKG. Jadi mengkonsumsi satu bungkus atau satu serving, satu saji mie instan terpenuhi kebutuhan garamnya 100%. Jadi nggak bisa lagi dapat asupan garam dari yang lain. Harusnya teorinya seperti itu. Jadi apalagi kalau habis makan makan mie instan, makan ikan asin, habis itu makan apa lagi, itu udah berapa persen asupan garam sehari. Lanjut. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit kebijakan baru dari kami. Informasi nilai gizi dalam bentuk tabel ini memang agak sulit dimengerti dan juga membuat konsumen tidak enak untuk membaca, kurang consumer friendly. Maka kemudian kita ada kebijakan, dan ini juga berkembang di dunia, apa yang namanya informasi nilai gizi pada bagian utama label atau front of pack. Yang intinya tujuannya dengan adanya di bagian utama lebih mudah dipahami dan juga untuk mendorong industri bisa mereformulasi produk. Apa itu informasi nilai gizi pada bagian utama label? Lanjut. Nah, ini bentuk yang saat ini kita izinkan. Sebagian informasi di nutrition fact yang di tabel tadi dibawa ke depan. Ada energi, ada lemak total, lemak jenuh, natrium, gula. Jadi langsung kelihatan berapa gram dan berapa persen AKG ketika mengkonsumsi satu. Ini namanya dalam bentuk monokrom.
udah banyak dicantumkan di beberapa produk. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di produk beredar. Satu hal lagi yang ini kebijakan baru adalah logo pilihan lebih sehat. Jadi suatu produk bisa mencantumkan logo pilihan lebih sehat dengan diikuti keterangan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dibandingkan dengan pangan sejenis. Bagaimana aturannya di slide berikut. Nah, untuk logo pilihan lebih sehat, untuk tahap awal baru kita terapkan untuk produk minuman siap konsumsi atau ready to drink. Ketika minuman siap konsumsi, semua minuman ya, minuman teh dalam kemasan, sari buah, minuman susu yang dikasih gula, minuman isotonik dan semuanya. Ketika kandungan gulanya kurang dari 6 gram per 100 ml, maka produk bisa dicantumkan logo pilihan lebih sehat. Kita lihat saat ini yang beredar itu rata-rata di atas 18 gram per 100 ml-nya kandungan gulanya. Udah ada beberapa industri yang mulai mencantumkan. Tapi ini warning ini perlu dibaca oleh masyarakat. Dia pilihan lebih sehat ketika dikonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Kalau konsumsinya banyak-banyak juga nggak ada artinya. Dan dibandingkan dengan pangan sejenis. Jadi membandingkannya sesama minuman. Untuk tahap awal tadi saya bilang baru diterapkan untuk minuman siap konsumsi dan juga untuk pasta dan mie instan. Untuk pasta dan mie instan, kalau lemaknya kurang dari 20 gram per 100 gram dan garamnya kurang dari 900 mg per 100 gram, maka juga sama tadi boleh mencantumkan logo pilihan lebih sehat pada produknya. Kenapa dua produk ini? Berdasarkan survei Diet Total menunjukkan penyumbang gula, garam, dan lemak dari kelompok pangan olahan kemasan bersumber dari produk ini. Jadi dengan adanya kebijakan ini kita berharap industri mereformulasi produknya untuk mereduce gulanya, mereduce garam dan lemaknya, dan mereka juga punya dapat advantage dari situ mencantumkan logo pilihan lebih sehat sehingga juga menjadi selling point bagi industri. Dan kami memilih opsi ini sudah berdasarkan survei sebelumnya. Kita melakukan survei, mungkin Bapak Ibu pernah dengar traffic light labeling dan sebagainya. Nah, ketika traffic light labeling malah menjadi misleading di masyarakat. Ketika logonya merah, mereka jadi tidak mau mengkonsumsi. Ketika logonya hijau, dikonsumsi sebanyak-banyaknya. Jadi masyarakat lebih memilih ini dan industri juga lebih memilih ini karena sama-sama bisa juga menjadi faktor positif buat industri. Lanjut. Nah, mungkin ini slide terakhir saya. Tadi saya jelaskan bahwasanya saat ini Badan POM mewajibkan secara bertahap pencantuman 2D barcode. Bapak Ibu bisa memindai melalui aplikasi scan dengan aplikasi mobile BPOM Mobile di Android-nya untuk melihat apakah ini produknya nomor izin edarnya pasti. Mungkin bisa ditayangkan videonya Mas Rido ya untuk melihat bagaimana ngecek 2D barcode dalam kemasan produk. Nggak ada suaranya, Mas? Terbaru dari BPOM. Caranya dengan mendownload aplikasi BPOM di App Store ataupun Google Play. Setelah berhasil di-download, akan muncul logo BPOM di layar handphone dan masyarakat dapat mengakses menu BPOM Mobile. Cek produk adalah menu untuk pindai 2D barcode pada produk. Pertama-tama, kenali terlebih dahulu 2D barcode. Belum selesai tadi videonya, bisa diulang. BPOM Mobile merupakan aplikasi berbasis mobile phone yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam verifikasi produk obat dan makanan yang terdaftar di BPOM, melakukan pengaduan terhadap suatu produk, serta mendapatkan berita terbaru dari BPOM. Caranya dengan mendownload aplikasi BPOM di App Store ataupun Google Play.
Setelah berhasil di-download, akan muncul logo BPOM di layar handphone dan masyarakat dapat mengakses menu BPOM Mobile. Cek produk adalah menu untuk pindai 2D barcode pada produk. Pertama-tama, kenali terlebih dahulu 2D barcode BPOM yang akan dipindai. Kemudian atur posisi produk agar 2D barcode dapat terdeteksi dengan baik oleh scanner kamera. Setelah berhasil, akan berlangsung proses pemeriksaan 2D barcode. Jika produk telah terdaftar di BPOM, maka akan muncul tulisan produk dikenali dan konsumen akan mendapatkan spesifikasi dan legalitas produk sehingga aman untuk digunakan. Apabila data penindai tidak ditemukan atau 2D barcode tidak ada pada kemasan, konsumen dapat mengetik manual dengan memasukkan nomor izin edar. Karena saat ini penerapan 2D barcode sedang dilakukan secara bertahap. Riwayat scan untuk melihat riwayat pemindai yang sudah dilakukan. Berita adalah menu untuk mengakses berita seputar pengawasan obat dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM. Pengaduan adalah menu untuk melakukan pengaduan akan produk yang tidak ditemukan. Untuk melakukan pengaduan, masyarakat diharuskan untuk login terlebih dahulu. Cara pengaduan melalui aplikasi BPOM yaitu dengan mengisi seluruh form, lalu mengupload gambar dan kirim. Selain itu, konsumen juga dapat menghubungi call center BPOM, SMS, ataupun email ke halo@bepom.go.id. Baik, mungkin itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dan berikutnya bisa kontak di BPOM. Halo Badan POM. Mungkin itu Pak Asik dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isra. Bapak Ibu sekalian, sangat menarik tadi beberapa hal yang sudah disampaikan, bagaimana cara membaca label. Kita jangan hanya sekedar tahu harganya saja. Kemudian saya pikir ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Ada beberapa yang memang perlu untuk kita kita lakukan di situ. Bagaimana membaca label, kemudian juga di situ bagaimana kita memilih dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting bagi kita bersama. Saya pikir ini menarik sekali untuk kita diskusikan lebih lanjut bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Isra telah memaparkan. Setidaknya ini akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita memilih makanan dari sisi energi, nutrisi dan sebagainya. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita selama setidaknya bagaimana kita mencegah dari faktor-faktor risiko yang kita tahu PTM yang sedang meningkat. Bapak Ibu sekalian, baik, berikutnya kita akan menampilkan persentan yang terakhir. Barangkali bisa saya bacakan dulu. Ibu Rita udah siap ya barangkali? Presentasinya juga mohon juga disiapkan. Beliaunya bernama Rita Ramayulis. Beliaunya seorang dokter nutrisionis sekaligus juga coach untuk program spesialis terkait dengan wellness. Dan tentu beliaunya juga jabatan yang saat ini lagi disandang, yaitu Ketua Umum ISNA. ISNA itu adalah Indonesian Sport Nutritionist Association. Karena itu nanti mungkin kita berharap kita membiasakan ketika kita duduk lebih dari 2 jam, barangkali itu mungkin juga ada peregangan dan sebagainya. Mungkin kita meminta sekaligus Ibu Rita memimpin hal tersebut. Baik, kami persilakan Ibu Rita Ramayulis untuk menyampaikan bahan paparannya. Halo, sudah? Oke, baik. Pak Asik,
Ya, saya sudah bisa bergabung, sudah tidak di-unmute lagi. Terima kasih Pak Asik. Selamat siang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Cut, Direktur PTM, dan kemudian Pak Asik sendiri, lalu Bu Ega dari BIPOM, dan seluruh teman-teman yang telah bergabung, jumlahnya luar biasa. Di catatan saya ada lebih kurang 300. Nah, baik, kita akan diskusi mengenai topik terkait dengan bagaimana pengaturan pangan jajanan ataupun pangan di rumah kita untuk bisa mencegah faktor risiko dari PTM. Sembari menunggu tayangan slide-nya, ya. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang cerdas memilih makanan dan minuman untuk cegah faktor risiko PTM, tetapi permintaan panitia juga kita akan kaitkan dengan tingkatkan imunitas selama pandemi COVID-19. Saya sangat senang ini diadakan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Cut tadi, bahwa ternyata orang-orang yang mempunyai PTM, penyakit tidak menular, dengan penyakit tidak menular mempunyai risiko lebih besar untuk terkena COVID-19 dan juga komplikasinya juga lebih serius gitu untuk orang-orang yang menderita PTM, sehingga kita memang selalu harus giat menyuarakan bagaimana masyarakat kita bisa terhindar dari penyakit tidak menular. Seperti telah dikenalkan oleh Pak Asik tadi, saya seorang nutrisionis dan hari ini menjabat sebagai Ketua Indonesia Sport Nutritionist Association, ISNA, organisasi profesi di bawah Persatuan Ahli Gizi Indonesia, khusus peminatan ahli gizi kebugaran. Jadi saya adalah penggiat hidup sehat, dan Bapak Ibu kalau aktif di media sosial bisa follow IG saya @rita_ramayulis. Setiap hari akan mendapatkan pencerahan gizi yang sangat simpel untuk bisa langsung diterapkan. Saya kira demikian. Kita lihat slide yang pertama. Next. Ya, sebelum kita memulai penjelasan tentang bagaimana cerdas memilihnya, tentu kita harus pahami dulu zat gizi apa yang sedang kita bicarakan. Ibu Cut sudah membuka di awal bahwa kalau kita bicara risiko penyakit tidak menular terkait pola makan, memang kita lebih fokus pada 3 zat gizi utama. Pada 3 zat gizi atau zat makanan. Kita sebut adalah gula, ini bagian dari zat gizi karbohidrat, kemudian garam dan lemak. Nah, 3 bahan ini, gula, garam, dan lemak, ini bersama-sama menimbulkan risiko PTM. Jadi kalau ditanya manakah yang terkait diabetes, manakah yang terkait hipertensi, manakah yang terkait penyakit kardiovaskular, kita nggak bisa jelaskan mana yang lebih unggul dari mereka bertiga. Tapi yang jelas mereka bertiga ini saling menguatkan satu sama lain untuk seseorang bisa terkena penyakit tidak menular. Bapak Ibu, sesuai dengan gambar di slide saya terlihat ada 6 zat gizi. Kita memang punya 6 zat gizi, hanya 6 zat gizi. Nanti dari 6 ini baru bisa dikelompokkan lagi pembagian dari masing-masing 6 ini. Nah, kalau kemudian ada diet ataupun pengaturan pola makan yang kemudian meniadakan salah satu zat gizi ini, tentu tidak benar, karena sesungguhnya 6 zat gizi ini akan bekerja dengan baik di dalam tubuh ketika dia berinteraksi dengan proporsi yang tepat atau yang sesuai. Nah, kita lihat keberadaan gula ada di mana. Bapak Ibu, gula yang kita bicarakan sebagai faktor risiko PTM itu adalah bagian dari karbohidrat. Orang sering mengatakan, menjawab iya ketika saya bertanya, apakah tubuh kita butuh gula? Orang akan mengatakan, ya, tubuh kita butuh gula. Bapak Ibu, sesungguhnya kita tidak pernah membutuhkan gula. Yang kita butuhkan adalah karbohidrat. Namun pada jenis karbohidrat memang tidak hanya semata-mata karbohidrat kompleks, ada yang jenisnya sederhana. Bolehkah kita tidak makan yang sederhana atau gula ini? Boleh. Tapi bolehkah kita makan? Juga boleh. Namun ketika jumlahnya telah berlebih, inilah yang kemudian menimbulkan risiko penyakit tidak menular. Kita menggunakan cut-off point untuk kebijakan GGL yaitu 10%. Jadi kita dapatkan angka 52 gram. Sebelumnya Bu Cut tayangkan tadi 50 gram, betul, karena pada Permenkes yang sebelumnya itu 50 gram sedang digodok lagi untuk penyesuaian dengan kecukupan gizi yang baru. Nah, kita dapatkan angka lebih kurang 52 gram. Jadi range-nya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah lemak total. Yang kita batasi pada risiko PTM hari ini adalah lemak total. Walaupun lemak sendiri itu punya lagi perbedaan menjadi lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nah, untuk lemak total kita mengambil cut-off point-nya 25% dari energi total. Itu setara dengan 60 gram.
Nah, sebelumnya memang angkanya adalah 67 gram, itu ketika kita mengambil cut-off point dengan angka tertinggi, yaitu 30%. Dan kemudian yang berikutnya adalah garam. Nah, garam atau satuannya natrium ini masuk kemana dari 6 zat gizi? Ini masuk ke mineral, Bapak Ibu. Jadi natrium ini adalah zat gizi yang masuk dalam kategori mineral, yaitu mineral makro. Dia pun sangat diperlukan oleh tubuh, tetapi ketika berlebih juga mempunyai respon negatif terhadap kejadian penyakit tidak menular, sehingga kita mengadop angka dari WHO yaitu sekitar 2000 mg natrium. Kita lihat slide berikutnya. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama adalah gula. Next. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita maksud gula dalam pembicaraan kita kali ini? Jadi gula ini adalah karbohidrat sederhana yang terdiri dari monosakarida dan ataupun disakarida yang memang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman pada proses pengolahan. Nah, selain ditambahkan dalam proses pengolahan, itu juga secara alami dia terdapat dalam sirup, kemudian dalam jus buah. Nah, Bapak Ibu, buah ketika kita buat menjadi jus itu harus dihitung sebagai gula. Tapi ketika buah dikonsumsi dalam keadaan utuh tidak dihitung sebagai gula karena ini terkait dengan kerja indeks glikemiknya. Kemudian konsentrat jus buah, juga madu pun termasuk dalam kategori gula. Bolehkah kita makan madu? Boleh, bagian dari gula kita yaitu toleransinya 52 gram total satu hari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gula di makanan jajanan kita. Slide. Nah, Bapak Ibu mari lihat, ini loh sekarang yang tersedia di kita. Yang pertama itu saya sangat sebenarnya prihatin dengan munculnya produk-produk minuman seperti boba, cat time gitu ya, yang kalau kita nilai kandungan gizinya tidak ada zat gizi lain yang lebih esensial di dalamnya selain hanya gula saja. Dan ternyata penggunaan gula pada boba, cat time dan produk-produk yang sekarang digemari oleh anak remaja kita, itu kandungan gulanya tidak main-main, tinggi sekali. Kalau saya bicara Thai tea aja yang saya pernah bawa ke laboratorium, Thai tea itu Thai aja, Thai-nya, Thai itu yang bulat-bulat kecil itu kandungan gulanya kadang bahkan bisa mencapai 26 gram. Belum tea-nya. Nah, tea itu kan airnya itu tadi. Itu juga penambahan gulanya kalau untuk yang 300 cc itu bisa sampai 26 gram. Jadi bisa dikatakan satu saji boba, cat time atau Thai tea itu tuh sudah mewakili dari toleransi yang boleh kita konsumsi dalam satu hari pada gula ini gitu. Pada minuman ringan seperti botol dan kemasan lain sebagainya juga range-nya cukup lumayan tinggi, 13 sampai 39. Nah, sekarang memang sudah berlomba-lomba produsen untuk mulai menurunkan. Tapi ini kan efek balon. Ketika kita mulai gencar mengatakan bahwa batasi gula dan kemudian masyarakat Indonesia masih mencari rasa yang manis-manis tersebut, maka produsen pun mencoba membuat varian lain. Yang saya temui adalah dia no sugar, tidak ada gula sama sekali, tapi ketika kita minum manis. Jadi tanda tanya, loh kok bisa manis? Ternyata mereka menggunakan pemanis buatan. Nah, ini kan efek balon yang saya katakan bahwa tentu saja ini hal lain yang bisa bercerita tentang hal ini lagi gitu. Jadi sekitar solusinya bukan berarti harus manis-manis, tapi solusinya bagaimana kita mencoba berlatih atau membuat masyarakat Indonesia untuk mengerti ambang batas manis yang seharusnya. Seperti makanan manis kayak martabak, kita tahu sendiri gulanya ada di dalamnya, juga ada di toppingnya, juga ada di hiasan luarnya ya. Seperti susu juga yang coklat, strawberry, vanila itu bisa mengandung gula 17 gram. Kalau yang plain tidak kita anggap sebagai gula karena laktosa tidak dianggap sebagai gula karena dia sudah bagian dari susu itu sendiri. Nah, belum lagi creamer kental manis ya. Ini saya salah menulis Bu Ega, ini adalah creamer kental manis dan kemudian 1 sendok makan gula pasir aja sudah 13 gram. Jadi Bapak Ibu mari kita hitung-hitung sendiri berapa sesungguhnya gula yang telah kita asup satu hari. Next. Nah, sekarang kalau kita kaitkan imunitas, ini titipan dari panitia karena kita lagi pandemik COVID-19, kaitkan dengan imunitas. Maka kalau kita bicara gula dengan imunitas, memang gula asupan berlebih melemahkan imunitas seseorang. Kenapa demikian? Pertama adalah ketika seseorang mengasup gula dalam jumlah berlebih, ternyata gula bisa menghalangi vitamin C masuk ke dalam sel. Nah, kalau vitamin C tidak bisa sampai ke dalam sel, maka pertanyaannya siapa yang akan melindungi sel dari radikal bebas? Tentu kondisi ini akan memicu terjadinya peristiwa inflamasi atau kerusakan sel atau mudahnya sel itu rusak. Atau saya katakan selnya menjadi rapuh karena tidak ada yang melindungi. Nah, kemudian
asupan gula berlebih tentu juga akan membuat insulin kita menjadi resisten. Insulin resisten akan terlihat dari tingginya insulin di dalam darah tetapi tidak mampu menjalankan fungsinya. Ini pun dalam jangka panjang berhubungan dengan inflamasi kronik. Jadi terjadi proses inflamasi. Memang inflamasi dalam rentang waktu pendek itu bersahabat dengan kita karena dia yang memberikan sinyal bahwa tubuh butuh perlindungan. Tapi ketika sudah kronis, nah ini berdampak pada penurunan imunitas tubuh. Dan kemudian jangan lupa kita punya gerbang pertahanan untuk imunitas kita itu di usus kita sebagai yang menahan masuknya virus bakteri atau antigen lainnya dari melalui makanan. Di situ ada mikroflora positif, bakteri baik. Nah, dan di situ juga ada bakteri jahat. Penelitian mengatakan ketika seorang manusia bisa membuat bakteri baiknya 80%, bakteri jahatnya 20% di ususnya, maka orang ini akan mempunyai angka harapan hidup lebih panjang dan angka kesakitan lebih rendah. Nah, sekarang untuk membuat 80% gampang Bapak Ibu karena stres menurunkan jumlah bakteri itu, mematikan bakteri itu. Panikan, kemudian juga obat-obatan ya, kemudian kelelahan dan kemudian pola makan yang tidak seimbang itu menurunkan jumlah bakteri baik tersebut. Nah, selain dengan rendahnya bakteri baik tentu memudahkan antigen masuk ke dalam tubuh kita dan ini memudahkan kita untuk terjadinya infeksi. Ternyata tidak hanya demikian Bapak Ibu. Ketika mikroba baik ini banyak jumlahnya di usus kita, dia akan menempel pada dinding usus halus. Kalau dia banyak menempel di situ, maka yang dia lakukan adalah tidak hanya menghalangi mikroba antigen masuk, dia juga meningkatkan penyerapan zat gizi termasuk penyerapan zat besi. Kita tahu zat besi adalah zat yang bagian dari untuk imunitas tubuh juga. Lalu dia bisa men-trigger sel darah putih untuk bisa bekerja maksimal dalam proses fagositosis atau memakan antigen-antigen yang ya benda-benda asing yang akan merusak tubuh manusia. Nah, mari kita lihat berikutnya. Dari penelitian yang saya lakukan untuk membuat masyarakat itu bisa menurunkan asupan gulanya, ini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Jadi penelitian yang saya lakukan pada remaja di Kota Madya Depok itu menjelaskan ketika mereka melakukan hal ini bermakna sekali terjadi penurunan asupan gula mencapai di bawah 5%. Yang semula berada di atas 10% sekarang mencapai di bawah 5%. Yang pertama adalah mereka memang sudah meninggalkan makanan, minuman, jajanan yang tinggi gula tadi. Yang tadi gambar-gambar saya katakan, mereka sudah menjarangkan konsumsi itu. Lalu mereka mencoba membeli minuman manis dengan permintaan khusus. Bapak Ibu, hari ini kita giatkan masyarakat untuk berani merequest. Jadi kalau dia memilih misalnya konsumsi jus, pesan makanan, saya mau pesan jus, gulanya sedikit saja. Saya mau pesan jus, tapi tidak usah pakai gula. Terus kalau kita membeli suatu makanan, kita tanya, apakah minuman ini bisa dimodifikasi gulanya? Kalau iya, saya mau beli. Kalau tidak, tidak. Tetapi ada juga remaja yang tetap membeli makanan tinggi gula, tapi cara yang mereka lakukan adalah mereka sharing dengan temannya. Jadi gelasnya tetap 2, separuh dia isi, lalu dia tambahkan dengan air putih lain sehingga gulanya tidak lagi menjadi tinggi. Juga mengurangi penambahan kecap dan kemudian mengganti krimer kental manis dengan susu HT. Karena banyak remaja kita juga di wilayah penelitian saya yang pagi hari itu sarapannya adalah krimer kental manis karena mungkin masih dianggap sebagai susu. Nah, dengan mengganti menjadi UHT ternyata bermakna menurunkan asupan gula. Kita pindah ke makanan yang berikutnya, zat yang kedua, slide. Nah, garam Bapak Ibu, apa itu garam? Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ega dari BPOM tadi, bahwa sebenarnya yang kita maksud adalah natrium, tapi masyarakat tidak paham, sehingga kita menyebutnya adalah garam. Jadi garam ini senyawa mineral yang unsur utamanya adalah natrium dan klorida. Nah, satuan yang akan kita gunakan nanti adalah natrium. Jadi kalau garam itu disetarakan dengan 2000 mg natrium adalah 1 sendok teh. Tapi bukan berarti kalau kita makan 1 sendok teh garam itu sudah benar, karena bisa jadi makanan lain mengandung natrium, sehingga satuannya adalah natrium. Untuk makanan-makanan yang berlabel, enak bisa melihat informasinya. Yang tidak, disitulah kewalahan, sehingga kita berharap peraturan tentang pencantuman label ini pada pangan olahan dan siap saji itu segera dijalankan, supaya masyarakat punya informasi yang jelas tentang berapa natrium yang ada pada pangan yang akan mereka beli tersebut. Bapak Ibu, ketika kita hanya mengkonsumsi makanan rumah tangga saja,
dengan olahan standar rumah tangga, kita tidak akan pernah mengalami kelebihan dari 2000 mg natrium. Tapi ketika kita telah mencoba menambahkan pangan olahan, seperti misalnya dagingnya sudah dengan daging olahan, seperti kornet atau sosis, atau kita juga bisa menggunakan tambahan perasa seperti misalnya saus sambal, saus tomat, kecap, itu biasanya akan menjadi lebih dari 2000 mg natrium. Slide. Nah, sekarang berapa konsumsi garam kita sehari? Bapak Ibu, ini makanan-makanan yang dikonsumsi langsung bermakna menaikkan asupan garam kita di atas 2000. Yang pertama mie instan Bapak Ibu. Sekarang mie instan sudah ada pilihan. Ada yang dikatakan mie instan sehat, yang kandungan natriumnya itu rendah. Tetapi pada umumnya itulah kandungan natriumnya, mulai dari 800 sampai 2000. Dan sering 2 bulan yang lalu ketika kita di Siwabesi memberikan penjelasan tentang ini, teman kita di PTM menemukan ada mie instan yang kandungan natriumnya 3000 mg natrium. Apa artinya? Satu saja sudah melebihi dari asupan sehari, padahal kita masih akan makan yang lain. Nah, aneka saus sambal dan tomat itu 84 sampai 125 mg. Bayangkan ketika seorang anak muda mengkonsumsi mie instan lalu menambahkan sosis, yang sosis bisa dilihat di sebelah kiri bawah saya, itu kandungan natriumnya bisa mencapai 700 mg. Nah, kemudian dia tambahkan aneka saus, dia tambahkan aneka kerupuk, hitung sendiri berapa garam yang mereka asup sehari. Nah, ini adalah yang dikatakan berlebih, yang merupakan faktor risiko munculnya penyakit tidak menular. Next. Nah, terkait dengan imunitas, bagaimana garam apakah juga terkait? Ternyata terkait Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang garam, kita bicara natrium. Natrium mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses kontraksi di tubuh kita dan banyak peran lainnya. Tapi ketika dia berlebih, dia akan disaring oleh ginjal, dieskresikan melalui urin. Nah, pada saat proses pengekskresian ini akan terbentuklah hormon untuk hormon metabolisme zat gizi, yaitu glukokortikoid. Nah, ini akan, kalau dia diproduksi tinggi, dia menghambat fungsi granulosit. Padahal granulosit fungsinya untuk imunitas jelas, barengan dengan sel darah putih. Tentu saja kalau fungsi dia terhambat, berarti salah satu sistem imunitas kita tidak bekerja, maka bisa kita katakan imunitas tubuh kita bekerja tidak maksimal. Lanjut. Nah, coba lihat perubahan yang dilakukan oleh remaja kita di penelitian saya. Mereka mampu menurunkan asupan natrium mencapai 2000 mg natrium dengan cara mereka tidak lagi menggunakan aneka saus. Nah, ketika mereka beli pangan jajanan yang misalnya ada tahu bulat, ada kentang aneka saus, sambal, bumbu, mereka tidak lagi menggunakan itu, sangat bermakna untuk menurunkan asupan natriumnya dia. Lalu mereka mengurangi frekuensi penggunaan mie instan, sebagian itu memodifikasi Bapak Ibu. Jadi modifikasi yang mereka lakukan adalah waktu mengolah mie instannya, mereka tidak memasukkan air dalam jumlah banyak, lalu mereka tidak memasukkan semua bumbunya, supaya rasanya tetap ada, tapi tidak semua bumbu dimasukkan dengan mengurangi jumlah air. Nah, di situ bermakna banget. Lalu kemudian juga mengurangi konsumsi sosis. Kenapa kok sosis jadi bermakna? Bapak Ibu, kita nggak bisa nutup mata. Hari ini sosis makanan jajanan idolanya anak-anak kita, remaja kita. Karena setiap berapa meter itu ada sosis panggang, sosis goreng dengan aneka rasa. Ya, ini fenomena yang ada di kota-kota besar. Mungkin juga akan ada di kota-kota lain yang sudah mulai ini digemari oleh banyak remaja kita. Lanjut. Nah, ketiga adalah lemak Bapak Ibu. Kalau yang dikatakan lemak itu adalah semua kandungan asam lemak yang kita nyatakan sebagai trigliserida yang berasal dari bahan pangan atau dari bahan yang dipakai untuk proses pengolahan pangan. Jadi memang lemak itu penjumlahan semuanya Bapak Ibu. Jadi yang dari pangan sendiri ada lemaknya, dan yang sengaja kita tambahkan itu juga minyak yang kita gunakan itu juga menambah lemak. Mari lihat ilustrasi saya berikut ini Bapak Ibu. Kalau kita ambil ayam tidak pakai kulit, itu satu porsinya ayam lemaknya cuma 2 gram. Nah, kita tadi berapa standar untuk tercegah dari PTM itu 60 gram. Sebelumnya memang 67. Dengan menggunakan cut off point 25% total energi, kita adalah 60 gram. Nah, mari lihat 2 gram. Tapi ketika kita kemudian mengkonsumsi ayam dengan kulitnya, itu lemaknya 13 gram. Nah, mari lanjut lagi. Ketika ayam itu kita goreng, maka 18 gram lemaknya. Ketika ayam itu kita goreng dengan tepung, itu 23 gram. Nah, sekarang kalau tepungnya tebal,
akan nambah lagi proses penyerapan minyak di dalam. Jadi bisa dilihat ayam goreng tepung aja mencapai 23 gram. Lalu bagaimana dengan bakwan, bala-bala, tahu isi, tempe mendoan, banyak sekali hal-hal lain yang kemudian juga kandungan lemaknya akan menjadi lebih tinggi. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana lemak terkait dengan imunitas? Bapak Ibu, asupan lemak yang tinggi itu akan membuat insulin resisten. Setiap asupan lemak tinggi, insulin resisten. Kita tahu insulin resisten jangka panjang terjadi chronic inflammation. Nah, kalau lemak kita tidak tinggi tapi proporsinya yang mengarah kepada dominan jenuh dan trans, nah ini justru langsung ke kronik inflamasi. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan trans fat, saya katakan tubuh kita tidak mengenal lemak trans karena lemak trans ini memang terjadi karena proses pengolahan yang terlalu berlebihan. Sehingga ketika lemak trans masuk ke tubuh, kadang-kadang itu dianggap benda asing, bukan kadang-kadang akan dianggap benda asing oleh tubuh kita. Sehingga itu akan mempengaruhi kerja imunitas. Imunitas sering di-trigger, itu akan menimbulkan pelemahan imunitas tubuh. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kandungan lemak pada makanan? Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah makanan-makanan yang tinggi lemak yang kita anggap, yang kita sosialisasikan ke masyarakat sekarang, makanlah ini, tapi jadikan ini sebagai makanan rekreasi. Jadi makna dari makanan rekreasi itu adalah makanan sekali waktu. Saya sebutkan Bapak Ibu ya, mungkin ada yang gemar dengan gambar-gambar ini, bebek, belut, kornet sapi, ayam dengan kulit, daging ham, kemudian sosis, kemudian kuning telur, ini adalah kaya akan lemak. Dan kemudian juga minyak yang kita pakai menggoreng, nah itu kalau kita pakai menggoreng deep fryer yang minyaknya sampai tergenang, itu akan menggunakan minyak banyak yang kandungan lemaknya tinggi. Tapi kalau menumis oseng, itu minyaknya digunakan sedikit, tentu tidak akan menyebabkan terjadinya peningkatan asupan lemak. Lanjut lagi. Nah, sekarang ini yang terjadi pada masyarakat, dia bermakna menurunkan asupan lemak dengan cara seperti ini. Tapi Bapak Ibu ternyata dari 3 komponen tadi, yang paling sedikit perubahannya adalah lemak. Kalau gula sangat bermakna perubahannya mencapai di bawah 5% total energi. Garam juga, tapi lemak agak sulit. Ternyata kendalanya adalah pangan jajanan di sekitar kita itu dominan diolah dengan cara digoreng. Nah, ini yang mereka tidak punya pilihan untuk mengganti dengan yang tidak digoreng. Ya, kita memang lihat fenomena gerobak gorengan jauh lebih banyak dibandingkan fenomena gerobak makanan yang dikukus gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh responden saya ini adalah dia tidak lagi menambahkan mayones, kalaupun menambahkan mayones hanya sebagai totolan di makanannya. Kerupuk mulai dikurangi, kalau sebelumnya memang makanan apa saja kerupuk itu bebas diambil, tidak perlu bayar. Jadi orang suka bilang kerupuknya sampai 2 kantong plastik minta karena tidak dibayar gitu ya. Sekarang mereka berani mengurangi jumlah kerupuk, tidak meminta tambah gitu ya. Nah, kemudian mengurangi porsi. Nah, ketika yang gorengan di sini mereka agak kesulitan. Ketika mencoba pengen makan, mau ganti dengan tidak goreng nggak punya pilihan. Akhirnya mereka milih goreng sehingga turun, tetapi tidak sebermakna 2 zat sebelumnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu mari lihat gambar ini. Ini udah biasa ya, pecel lele, pecel ayam, kemudian nasi padang, kemudian nggak hanya nasi padang, nasi warteg ya, yang pokoknya padanan makanan kita sekarang. Semuanya kita bisa lihat minyaknya terlihat gitu ya. Lalu mengkonsumsi minuman-minuman itu selagi makan utama juga merupakan hal biasa bagi kita dan tidak ada request khusus. Jadi kita memang melihat ini loh fenomena sekarang makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan makan ini tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Namun Bapak Ibu vitaminnya rendah. Mineralnya rendah, itu terkait imunitas tubuh. Seratnya rendah, serat adalah terkait imunitas tubuh karena serat merupakan prebiotik untuk makanan dari probiotik. Nah, vitamin mineral itu adalah mikronutrien yang terkait dengan imunitas tubuh. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, sekarang yang saya mau soroti adalah ketika kita sudah tidak punya kemampuan memodifikasi lemak, gula, dan lain sebagainya, kita masih sedikit terbantu ketika kita mau mengkonsumsi sayur.
Anjuran dari Kementerian Kesehatan untuk sayur itu adalah 2-3 porsi dan buah sayur 3-4 porsi dan buah 2-3-4 porsi. Dan ini dikatakan dari hasil riset 96,5% masyarakat Indonesia tidak mengkonsumsi sayur dan buah sesuai himbauan tadi. Nah, jadi kalau kita mau mengkonsumsi sayur, kita sedikit terbantu. Bapak Ibu mari lihat, orang yang tidak makan tanpa sayur, dia akan mendapatkan hal ini. Pertama, dia sangat berisiko kekurangan mikronutrien, dan mikronutrien itu terkait imunitas tubuh. Maka mudah sekali terkena penyakit infeksi gitu ya. Kemudian orang yang tidak makan sayur, jumlah radikal bebas dalam tubuhnya lebih tinggi. Karena antioksidan alami dalam tubuhnya pun tidak mampu untuk mengeliminasi radikal bebas. Dan orang yang tidak makan sayur, dia akan mudah lapar, cenderung emotional eating, dan kemudian akan berisiko obesitas. Gangguan pencernaan konstipasi ke arah konstipasi nanti lanjut ke penyakit terkait usus, kemudian risiko kolesterol tinggi, risiko kadar glukosa darah tidak stabil, dan mikroflora usus halus kita menjadi tidak seimbang. Ini kita dapat. Bapak Ibu, yang merah itu terkait PTM. Yang biru itu adalah terkait dengan imunitas tubuh kita di masa pandemik ini. Lanjut. Nah, sekarang mari kita lihat, kita ingin terhindar dari PTM, tapi kita juga mau imunitas kita di booster, di charger, dinaikkan. Bapak Ibu, ini adalah dari 6 zat gizi, inilah zat gizi yang mempunyai peran untuk imunitas. Pertama, yang paling dominan untuk imunitas itu yang merupakan bahan baku pembangunan sel imunitas kita adalah protein. Protein itu harus dikonsumsi minimal untuk orang dewasa Indonesia itu 5-6 porsi. Nanti lebihnya tergantung tinggi badan, aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, dan kita sangat bersyukur dengan mengkonsumsi protein saja, apakah hewani, nabati, mulai dari ikan, telur, susu, yogurt, kemudian kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai, tempe, tahu, itu semua kita mendapatkan di sana vitamin A, kita mendapatkan zinc, kita mendapatkan zat besi, kita mendapatkan vitamin E. Tetapi perlu diingat, protein identik dengan lemak, sementara lemak itu berkaitan dengan inflamasi. Makanya Bapak Ibu nanti milih proteinnya, memang protein yang lemaknya cenderung lebih rendah, dan proses pengolahannya juga tidak menambahkan minyak terlalu berlebih sebagai sumber lemak. Nah, terkait kemudian yang sumber untuk imunitas tubuh terkait pada vitamin mineral, kita bisa lihat vitamin C, beta karoten itu punya perlindungan untuk imunitas. C melindungi sel dari radikal bebas, beta karoten merupakan provitamin A yang memelihara sel epitel kita, kemudian prebiotik merupakan makanan untuk mikroflora positif. Bapak Ibu, dengan kita melakukan pertahanan untuk PTM, kita pun sebenarnya juga akan memungkinkan untuk mendapatkan zat-zat untuk imunitas. Sekali jalan, banyak hal yang kita bisa peroleh. Lanjut. Nah, ini sedikit tentang mikroflora usus yang sudah saya bicarakan di depan Bapak Ibu. Probiotik yang bentuknya pangan yang sudah ada bakterinya, bagus kita konsumsi. Tapi dia akan berkembang biak, butuh makanan dong, makanannya adalah serat. Maka harus disimbiotikakan. Saya ambil contoh misalnya yogurt aja, itu kan kaya probiotik. Kalau yogurt aja kita makan, siapa yang akan mengembang biakan dia di dalam? Makanya nanti kita harus makannya yogurt dengan pisang misalnya, yogurt dengan alpukat misalnya gitu ya. Nah, kita mari lihat seberapa besar peran probiotik itu. Mengeliminasi antigen yang masuk bersama makanan, menempel pada sel epitel usus, membentuk kolonisasi sehingga kemudian menyerap zat gizi lebih banyak dan kemudian menekan mikrobiota patogen dan merangsang sel darah putih itu bekerja. Kita lanjut lagi. Nah, akhirnya kesimpulan dari yang saya ceritakan tadi, inilah porsi yang disarankan. Bapak Ibu, jangan inilah dijadikan sebagai slogan. Ini harus kita terapkan. Kita harus gencar menyuarakan ke masyarakat. Kita punya isi piringku yang bisa kita lihat bahwa konsumsi makanan pokok setara dengan sayuran. Konsumsi lauk setara dengan buah. Ini yang kita sarankan ke masyarakat. Mengkonsumsi ini banyak hal yang kita peroleh, tidak hanya terhindar dari PTM, imunitas meningkat, dan hal-hal lain terhadap pemeliharaan sel tubuh kita. Tetapi ini bagi yang belum mempunyai masalah kelebihan berat badan. Bagi yang telah mengalami kelebihan berat badan, kita punya piring lagi Bapak Ibu. Next.
Nah, inilah piring makan kita untuk yang sudah terlanjur gemuk. Yang sudah terlanjur gemuk kita menyarankan model T, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat itu di piring makan itu model T. Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa di atas itu isinya adalah sayur semua. Lalu Bapak Ibu bertanya, buahnya mana? Nah, buah itu menjadi makanan selingan pada orang-orang yang sudah terlanjur gemuk atau obesitas. Next. Nah, terakhir Bapak Ibu, mari kita lihat gambar berikut ini. Saya punya pilihan di sebelah kiri, saya punya pilihan di sebelah kanan. Yang kiri ini Bapak Ibu yang paling sering kita konsumsi hari ini. Pecel lele, pecel tahu tempe. Bapak Ibu bisa lihat ya, coba lihat yang di sebelah kiri kita. Tinggi lemak enggak? Iya, coba lihat. Lemaknya ada di ayam, ada di tahu, ada di tempe, ada di sambal. Dan kalau kita ingin tambah, kita akan nambahnya sambal, bukan timun yang kita tambah, tapi sambal. Lalu gulanya mana? Coba lihat di jeruk. Bapak Ibu sudah pernah lihat mereka mengolah jeruk ini? Jeruknya paling hanya 1,5 bahkan hanya 1 biji ini. Tapi kemudian rasa manisnya mereka peroleh dari gula pasir bisa sampai 2,5 sendok makan. Ya, itu setara berarti dengan 30 gram. Ya, lalu Bapak Ibu mana garamnya? Semua yang digoreng pasti gurihnya dengan garam dan lemak. Jadi selalu perpaduan itu ada garam di sambal, ada garam di tempe tahu, dan kemudian di bumbunya si ayam. Nah, sekarang mana yang akan menyeimbangkan dia? Serat. Coba hitung seratnya. Sedikit sekali. Sayurnya hanya timun dan selada, itu pun jumlahnya sedikit. Dan sering kita menyingkirkan itu dari piring makan kita. Anak-anak sekarang dia singkirkan. Bukan diminta tambah, tapi dia singkirkan. Saya tawarkan, kita modif. Ya, hanya kita yang bisa membantu modifikasi. Selagi pangan jajanan bebas menjual apa saja, maka kita yang harus berani melakukan pemesanan. Seperti misalnya, kalau badan kita sudah gemuk, overweight, untuk apa nasi semua kita makan? Gak ada gunanya. Maka nasi kita pangkas separuh. Apakah kita menjadi lapar? Tentu tidak. Karena ketika nasi kita pangkas separuh, mari kita lihat. Ayamnya kita jadikan pepes ikan, gede ukurannya. Kemudian tahunya kita jadikan pepes tahu, gede ukurannya. Kalorinya nggak banyak, gula, garam, dan lemaknya nggak ada. Lemaknya bisa dibilang sangat sedikit, sangat rendah sekali. Dan sayur yang cuman timun tadi kita ganti kepada cah kangkung, 1 porsi besar, lebih kurang 100 gram. Ya, dan itu energinya nggak banyak. Sayur itu hanya mengandung energi 25 kilokalori, paling tinggi hanya 50 kalori, bahkan ada yang 0 kalori seperti timun. Lalu yang jeruk tadi kita ubah menjadi si pepaya potong, seratnya tinggi, gulanya tidak ada karena tidak dihitung gula ketika dihancurkan. Pertanyaan saya, manakah yang lebih kenyang antara dua ini? Yang lebih kenyang di sebelah kanan, Bapak Ibu. Yang sebelah kanan pasti kita kenyang, lambung kita penuh. Padahal kalorinya hanya 350 kalori. Yang di sebelah kiri, kalorinya mencapai 1000 kilokalori. Luar biasa. Padahal gerak aerobik aja kita cuma bisa membakar 150 kilokalori. Yang di kanan 350 kilokalori. Nah, sekarang persoalannya adalah biasa, tidak, enak atau tidak. Soal enak, semua enak. Ya, karena enak itu sangat tergantung pada kebiasaan kita. Semakin terbiasa, maka kita akan mengatakan itu enak. Tidak ada standar enak pada makanan. Yang ada adalah kita familiar atau tidak dengan makanan tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, demikian sharing saya tentang cerdas memilih makanan jajanan. Keputusan ada di kita, ya. Dan ini adalah tempat praktek saya di Jakarta. Saya seorang konsultan gizi. Ini nomor izin praktek saya. Lanjut lagi slide. Nah, ini adalah karya buku saya. Saya telah menulis buku gizi dan kesehatan sebanyak 36 judul yang bisa diperoleh di Gramedia, dan buku terbaru saya yang baru launching adalah Gaya Hidup Antivirus yang bisa diakses melalui e-booknya Gramedia. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Asik. Silakan Pak Asik. Terima kasih Ibu Rita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali apa yang dijelaskan tadi terkait dengan ulasan tadi, bahwa kita bisa sampai kepada sebuah kesimpulan kita sebetulnya, kalau kita bisa, adalah bahwa bukan makanan sebetulnya, tetapi pola makanan. Jadi sebetulnya makanan itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tetapi pola makanan kita yang bisa baik dan bisa buruk. Itu sebetulnya. Kalau kita lihatin tadi kan, Bu Rita tadi juga menjelaskan terkait dengan terbiasa, familiar, dan sebagainya. Itu saya pikir merupakan
salah satu tantangan kita untuk bagaimana kita mencoba untuk membiasakan dengan pola makan yang baik. Kita udah kenal tadi ada isi piringku. Saya pikir itu merupakan hal yang sangat pendidikan menurut saya yang perlu untuk kita lakukan dalam rangka kita geremas sehari-hari. Tapi kita juga ada piring lagi yang tadi yang bentuknya T, di mana sayurnya kemudian buah-buahannya yang mungkin jauh lebih banyak dibandingkan dengan makanan pokoknya maupun juga lauk pauknya dan sebagainya. Itu adalah bagi mereka yang diabetes dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan tadi paparan dari 3 narasumber. Yang pertama dari Ibu Direktur, Ibu Cut, yang menjelaskan kebijakan, bagaimana juga masyarakat bisa digerakkan, bagaimana kita mengarahkan kepada ke arah faktor risiko. Kita memulai sebetulnya dari hulu. Jangan kalau sudah terlambat ke hilir, itu merupakan hal yang sangat risiko terutama bagi PTM. Kemudian yang kedua, kita sudah diajarkan oleh Ibu Ega tadi, Yusra Ega, terkait dengan bagaimana kita membaca label. Nah, itu menjadi sangat penting sekali bagi kita karena terbiasanya kita membeli yang namanya membeli makanan maupun juga minuman, seringkali juga kita hanya melihat yang namanya juga harga, tapi jarang sekali kita melihat nilai informasi gizinya dan sebagainya. Nah, ini merupakan hal yang patut untuk kita lakukan dan kita perbaiki agar kita sebetulnya tidak menyimpan yang namanya juga faktor risiko, karena kita sudah tahu seperti bagaimana diungkapkan oleh Ibu Direktur, PTM kita, penyakit tidak menular kita selalu meningkat, ya. Kalau kita lihatin tadi selalu meningkat mulai tahun 2013 dari Diskesdas yang pertama, kemudian dibandingkan dengan Diskesdas yang 2018. Ini kenapa? Tidak lain karena adalah faktor-faktor risiko itu yang meningkat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada masih beberapa waktu kita masih tersisa dari 15 menit, mungkin kita bisa lakukan untuk pertanyaan-pertanyaan, walaupun saya melihat di chat ini sudah ada beberapa pertanyaan, walaupun juga sudah dijawab oleh Ibu Ega. Tetapi saya masih menginginkan mungkin juga Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertanya secara langsung. Kami persilakan untuk mengangkat tangan, raise hand. Silakan. Silakan kalau ada. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, ada 2 ini. Oke. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo. Ya, monggo silakan. Dari Ibu Rosa ya? Ya. Ibu Rosa Hasil. Oke. Ya. Silakan pertanyaannya. Monggo, jelas. Monggo. Oke, selamat siang kepada narasumber Bu Rita dan juga selamat siang. Ya, saya Roza dari Yakes Telkom. Saya ingin menanyakan 2 hal. Yang pertama adalah untuk Bu Yusra ya, yang dari Badan POM, terkait dengan tadi dikatakan label makanan kita bahwa jumlah konsumsi gula, kemudian garam, dan juga lemak di Indonesia sangat-sangat memprihatinkan, bahwa itu menyebabkan penyakit tidak menular di kemudian hari. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada kewenangan dari Badan POM atau Badan Kesehatan yang ada di Indonesia untuk memberikan logo atau label terhadap makanan-makanan yang efeknya merugikan masyarakat dalam jangka waktu yang nantinya panjang, gitu. Itu pertanyaan saya pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua untuk Bu Rita, Bu, terkait dengan bumbu kemasan. Ini kan juga cukup banyak ya dipergunakan oleh rumah tangga maupun juga industri. Bagaimana menurut Ibu penggunaan MSG untuk jangka waktu yang cukup lama, karena mengingat kalau misalnya melihat dari label makanan sendiri itu kayak vaksin saja, kalau misalnya kita persajinya itu
bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan garam dapur 1 sendok teh gitu. Menurut Ibu bagaimana? Itu menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, oke, masih ada lagi? Kalau enggak mungkin bisa langsung dijawab kali ya. Pertama yang dari Bu Rosa. Monggo silakan dari Ibu Ega terkait dengan labelnya. Halo Ibu Ega. Ibu Ega. Kayaknya nggak nyambung. Kalau enggak ya mungkin langsung ke Bu Rita aja. Iya, tadi di mute, Pak. Oh, di mute. Oke. Mohon jangan narasumber mohon jangan di mute ya sekarang ya. Tolong mohon. Oke. Baik Pak, ini langsung saya jawab terkait dengan apakah ada kewenangan terkait dengan logo untuk produk-produk yang merugikan kesehatan. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Rita, pada hakikatnya pangan itu tidak ada pangan ini baik, tidak lebih baik dan sebagainya. Tapi cara konsumsinya, makanya kemudian kita mencantumkan kandungan gizinya. Jadi masyarakat diajak untuk melihat kandungan gizinya seperti apa. Tapi upaya yang kita lakukan seperti yang kami share tadi adalah mencantumkan logo pilihan lebih sehat. Jadi ketika suatu produk mencantumkan logo pilihan lebih sehat yang telah direduksi gula, atau garam, lemak, ataupun nanti ke depan kita juga akan menambah untuk produk-produk yang lain yang bisa mencantumkan logo pilihan lebih sehat, mungkin adanya kandungan zat gizi positif seperti serat dan sebagainya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah kandungan gizinya, dan upaya yang kita lakukan saat ini adalah pencantuman itu logo pilihan lebih sehat untuk produk-produk tertentu secara bertahap, yang dalam hal ini minuman siap konsumsi dan juga untuk pasta dan mie instan seperti itu. Mungkin saya juga sedikit jawab soal MSG ya. Saya jawab juga di chat tadi. Untuk MSG sampai saat ini masih diizinkan digunakan sebagai flavor enhancer, penguat rasa dalam produk pangan, dan sejauh ini Badan Dunia Kodeks di bawah FAO masih mengizinkan digunakan sebagai penguat rasa pada makanan. Tentunya segala sesuatu dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Mungkin itu dari kami. Baik, monggo silakan Ibu Rita. Ya, terima kasih Pak Asik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Yakes Telkom ya. Nah, terkait dengan pandangan pandangan saya sebagai ahli gizi terhadap MSG. Monosodium glutamat itu adalah bahan tambahan pangan yang kalau dia disebut bahan tambahan pangan berarti dia legal, dan itu sudah artinya itu diperbolehkan untuk kita konsumsi gitu ya. Nah, cuman kalau saya melihat dari sudut gizi adalah banyak fenomena yang terjadi, masyarakat kita itu kemudian menggunakan MSG tapi melupakan bahan-bahan rempah lain sebagai penguat rasa gitu. Sehingga di rumah tangga itu sering sekali mereka tidak lagi menggunakan bahan-bahan rempah yang kita tahu sesungguhnya bahan-bahan rempah, bumbu-bumbu rempah itu kaya akan zat fitokimia, dan kita tahu zat fitokimia itu punya peran di dalam tubuh sebagai antiinflamasi. Nah, ketika kita sudah mulai beralih ke MSG, tentu kita hilang kesempatan untuk mendapatkan nilai baik dari bumbu-bumbu rempah tersebut. Nah, ini fenomena yang saya sayangkan gitu. Jadi kalaupun kita menggunakan BTP, MSG sebagai penguat rasa, boleh saja karena dia BTP. Tapi kalau sampai itu menggantikan dari rempah, saya mengatakan ini sangat disayangkan. Dan yang kedua adalah betul bahwa ketika kita mencoba mendapatkan rasa yang kita inginkan dengan hanya menggunakan garam saja, kita memang akan menggunakan jumlah garam itu, natrium yang terkandung itu jadi lebih tinggi daripada kita mengkombinasi antara garam dengan MSG. Nanti natriumnya menjadi lebih rendah. Manakah yang lebih baik? Saya katakan sama saja gitu, karena kita efek balon ini. Satu efek balonnya adalah di natriumnya, satu lagi adalah di BTP-nya. Karena memang BTP dilegalkan, tapi kalau jumlah berlebih juga ada aturannya, tidak dibolehkan. Nah, maka yang saya sarankan adalah kalau ingin mendapatkan cita rasa yang maksimal, jangan tinggalkan rempah-rempahan. Maka ketika rempah itu banyak kita gunakan, kita juga nggak akan gunakan garam dalam jumlah berlebih. Tapi kalau muncul pertanyaan, bolehkah saya konsumsi MSG Bu Rita? Ya boleh, itu kan BTP gitu kan. Pilihan kan ada di kita, tapi seperti itulah analisanya. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti untuk dijadikan pilihan untuk saya seperti apa, begitu ya. Terima kasih. Baik, mohon host bisa ke arah pertanyaan saja langsung, karena kayaknya banyak pertanyaan yang muncul di sini. Mungkin yang ke atas, pertanyaan untuk pertanyaan.
Di scroll ke atas. Mohon di scroll ke atas pertanyaan. Iya, terus lagi. Kita pilih aja. Kita pilih. Ini dari Bapelkes NTB ya. Konsumsi GGL terlihat hanya dua provinsi saja yang bermasalah. Bagaimana dengan provinsi? Saya pikir ini bisa dilihat ya di hasil Riskesdas ya. Hasil Riskesdas saya pikir juga bisa di-download. Yang kedua, ini Bu Rosa ini sudah kayaknya ya. Kemudian dari grup JF Jatim. Secara praktis menu saji yang bisa dicontohkan kepada masyarakat, karena kalau dasar kandungannya yang disampaikan masyarakat tentu bingung. Saya pikir mungkin ini pertanyaan awal, mungkin sebelum melihat paparan Bu Rita kayaknya. Kalau sudah dipaparin Bu Rita, saya pikir sudah mulai ini. Terus di beberapa negara sajian siap saji sudah mencantumkan beberapa kalori. Sebentar tadi. Kalori, contoh 1 potong kue bolu sekian. Di Indonesia apakah bisa dibuat seperti itu? Nah, ini mungkin juga dari Bu Ega nanti bisa menjawab ya. Terus bawahnya lagi. Nah, dari Ibrahim. Adakah cara yang lebih sederhana disosialisasikan kepada masyarakat umum, terutama ekonomi kelas bawah mengenai GGL di dalam makanan yang dikonsumsi setiap hari? Mungkin ini nanti bisa, mohon Bu Direktur nanti bisa menjawab barangkali ini. Mungkin 2 pertanyaan itu sementara. Jadi yang pertama kepada Bu Ega ya tadi yang terkait dengan apa tadi yang pertama, coba scroll lagi. Halo, di scroll lagi ke atas dari jawaban tadi yang terkait dengan label ya, ataupun juga peran bagaimana di Indonesia apakah bisa dibuat misalkan juga pencantuman pada setiap makanan itu dibuat kalorinya. Kemudian yang berikutnya nanti baru Ibu Direktur akan menjawab. Monggo silakan Ibu Ega. Halo, Ibu Ega. Ibu Ega? Ya. Oke. Baik Pak, Monggo, tadi silakan. ditunggu di unmute. Ya, beberapa pertanyaan di chat udah coba saya jawab, mudah-mudahan bisa menjawab terkait dengan pangan siap saji. Mungkin nanti dari Ucut ya, dari MKes yang mungkin akan menjawab. Kebijakan untuk kewajiban pencantuman untuk pangan siap saji nanti diterbitkan melalui kebijakan Kementerian Kesehatan. Tapi tentunya itu bisa, sebagaimana halnya di luar negeri juga sudah banyak produk-produk siap saji yang mencantumkan kandungan gizi. Secara umum saya ingin jawab pertanyaan yang ada di dalam chat yang beberapa saya coba jawab. Intinya informasi nilai gizi wajib dicantumkan pada label dan dibuktikan dengan hasil analisis lab. Namun nanti ada batas toleransi yang diberikan kepada industri sekitar 80-120% dari yang dicantumkan di label. Nanti diberikan tenggang waktu yang sesuai kepada mereka untuk menyesuaikan. Tidak selesai di situ, kita melakukan juga sampling produk di pasar apakah masih sesuai dengan label yang dicantumkan. Bagaimana pertanyaannya dengan produk UKM? Produk UKM, usaha kecil mikro, yang mungkin ada kendala dengan pengujian lab, kami menyiapkan template kandungan gizi untuk beberapa produk UKM, misalnya keripik singkong, keripik pisang, dan sebagainya. Nanti industri mikro kecil tinggal menggunakan saja template kandungan gizi itu tanpa harus menguji. Mungkin itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya Pak Asik gimana? Kok nggak ada suara nih? Pak Asik kayaknya di unmute itu Pak Asik. Ya, oke. Sorry. Tadi yang pertanyaan kedua itu yang terkait dengan kebijakan untuk GGL Ibu. Terkait dengan gula garam lemak untuk edukasi ke masyarakat.
Silakan. Baik, kita tahu bahwa tadi saya sudah sampaikan di depan, ini banyak pertanyaan yang saya lihat teman-teman peserta nggak sabaran, nggak dengerin semua. Bu Rita belum ngomong, sudah bertanya, ada beberapa hal. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan di awal, bahwa faktor risiko penyakit tidak menular ini salah satunya adalah dari pola makan yang tidak sehat. Tapi ada yang lainnya, misalnya aktivitas fisik yang kurang, kemudian obesitas, lalu merokok, itu adalah faktor besar yang menyebabkan faktor risiko selain dari pola makan. Kebijakan untuk pola makan ini, untuk pengendalian PTM ini sebenarnya memang ada 4 pilar di Kementerian Kesehatan. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Ega dari aspek pola makan dengan memberikan kebijakan dari pencantuman kadar kandungan gula garam lemak di kemasan. Nah, Kementerian Kesehatan membuat regulasinya. Lalu untuk pengendalian gula garam ini tidak hanya semata-mata dari pencantuman dan pemberi pesan kesehatan, bisa juga dari penerapan pajak. Di beberapa negara sudah menerapkan pajak bagi makanan minuman yang mengandung pemanis untuk mengendalikan supaya makanan tersebut menjadi mahal dan masyarakat tidak mudah mengakses. Itu salah satunya. Dan itu di Indonesia belum sampai ke sana, tapi memang di akhir Desember lalu Ibu Menteri Keuangan sudah menyatakan itu. Yang paling penting adalah seperti ini, edukasi, informasi. Masyarakat harus tahu dulu. Masyarakat pada intinya perlu ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya. Jadi tidak semata-mata bergantung pada kesehatan, juga ikut menerapkan dengan memahami pemberian edukasi atau informasi diberikan juga bisa mengendalikan secara individu. Jadi tadi juga dikaitkan dengan bagaimana memberikan informasi bagi masyarakat bawah. Pada prinsipnya untuk pengendalian gula garam ini ya disampaikan tidak mengkonsumsi gula, garam, lemak secara berlebihan. Karena apa? Karena gula sudah terdapat di dalam makanan keseharian kita. Jadi bukan gula pasirnya, tapi karbohidratnya. Karbohidratnya itu sudah banyak terdapat di nasi, kita ada karbohidrat. Kemudian buah-buahan kita juga cukup banyak mengandung karbohidrat ini atau gula. Mangga itu kalau nggak salah Bu Rita fruktosanya cukup tinggi ya, manis kan itu. Nah, sebenarnya gula, garam, lemak ini sudah banyak terkandung di dalam makanan keseharian kita sehingga penambahan gula pasir, garam dan lainnya itu memang perlu diketahui oleh masyarakat, diperlukan atau tidak. Masyarakat juga penting untuk tahu ini. Jadi pengendalian itu salah satu paling depan adalah kita sendiri. Kalau kita sudah paham, kita mengendalikan sendiri. Jadi tidak berharap sepenuhnya pada tanda-tanda dari lainnya, selain pemerintah membuat pengendalian dari aspek kebijakan. Mungkin itu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait ini ya Pak Asik, ada satu yang untuk saya lupa tadi, ada tadi saya lihat dari DGL juga Bu, kayaknya ada. Boleh saya baca Bu? Ya silakan. Ini ada dari Bu Wulan Eka Putri dari banyaknya jadi enggak UPN ya, dari UPU-nya sekali. Mungkin nanti kita akan balas berchat aja barangkali. Beliau menanyakan terkait dengan pemilihan makanan keadaan pandemi. Bagaimana pendapat Ibu tentang masyarakat kurang mampu yang akses terhadap makanan sehatnya rendah, misalnya sanggup membeli makanan sehat. Kayaknya ini ke Bu Rita ini yang lebih banyak ini. Mungkin saya tambahin sebelum ke Bu Rita. Pada prinsipnya di masa pandemi ini makanan sehat itu bukan makan banyak.
Jadi kita tetap mempertimbangkan adalah aspek dari pemenuhan gizi. Mungkin bagi yang tidak teredukasi agak sulit menyampaikan ini. Pada prinsipnya kita bisa menyampaikan agar mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak dalam keseharian makannya. Kalau nanti secara spesifik makanan apa, jenisnya bagaimana, sayur yang bagaimana, kemudian ikan apa, menunya seperti apa, tentu ini sangat spesifik terkait dengan topik tersendiri dari ahli gizi. Jadi kalau ini kan prinsip-prinsipnya yang kita sampaikan. Kalau yang secara spesifik tadi, jenis-jenisnya yang lebih spesifik tentu mungkin tidak cukup waktu di forum ini. Itu lebih spesifik berbicara dengan ahli gizi. Pada intinya adalah tadi, disampaikan juga oleh Ibu Rita bahwa mengkonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan di masa pandemi itu akan menyebabkan nanti imunitasnya juga menurun. Seperti gula tadi akan menghambat vitamin C. Kemudian garam juga akan menimbulkan efek yang berdampak pada menurunnya imunitas. Jadi secara general kita bisa sampaikan seperti itu dulu. Nanti kalau spesifik itu topik sendiri secara khusus untuk jenis-jenis dari makanan tersebut. Mungkin itu Pak Asik ya. Baik Ibu, ke Bu Rita Pak. Ke Bu Rita ini ada yang bertanya dari Bu Yati. Bagaimana pendapat Ibu yang sekarang sedang marak diet keto? Jadi ada orang yang asupannya lebih besar buah saja tanpa karbo. Nah, monggo silakan Bu. Nah, yang diet keto nanti bisa saya jawab di IG saya aja. Jadi boleh nanti khusus bertanya ke IG karena itu sudah spesifik banget. Cuma saya mau jawab kan tadi ada yang bertanya bagaimana pada orang-orang yang akses makanan sehatnya tidak ada. Saya jadi tanda tanya besar. Masyarakat mana yang tidak punya akses makanan sehat ke makanan sehat? Karena yang kita bicarakan hari ini adalah tidak sekedar sehat tetapi seimbang. Saya katakan misalnya tempe, semua orang bisa akses tempe, ya kan? Nah, tapi bagaimana membuat tempe ini tidak berisiko terhadap PTM? Berarti prosesnya itu jangan digoreng seperti diiris tipis, dikasih tepung, digoreng, dan kadang-kadang gorengnya minyaknya banyak, minyaknya hitam dan berkali-kali sehingga risiko trans fat dan lemak totalnya besar. Nah, yang kedua itu misalnya akses sayur. Siapa kira-kira masyarakat yang memang nggak bisa akses sayur? Saya kira bisa, walaupun nanti jenisnya dia lebih terbatas. Tapi sayur kan bisa saling menggantikan. Nah, bagaimana dia bisa makan sayur itu sesuai porsinya, sesuai piring makanku atau sesuai piring makan model T, kan gitu. Tergantung berat badannya. Nah, apalagi akses yang lain misalnya siapa yang justru sekarang fenomena yang terjadi adalah akses di daerah perkotaan-perkotaan ke makanan yang tidak seimbang justru lebih banyak sekarang akses ke sana gitu ya. Nah, jadi untuk akses ke sana apakah kita larang mereka membeli? Tidak, tapi yang kita ajak masyarakat keberanian dia melakukan modifikasi. Jadi keberanian dia untuk bisa merequest khusus terhadap makanan yang tinggi gula, makanan yang diolah pakai garam berlebih atau penambahan-penambahan bumbu garam dan pengolahan yang mengandung lemak. Jadi kita prinsipnya ke sana saja bahwa bagaimana kita mengajak masyarakat senantiasa melakukan modifikasi terhadap hidangan di rumah dan hidangan ketika membeli di luar sana. Dan saya kira akses semua makanan kita bisa dapat, tinggal bagaimana kita melakukan proses pengolahan dengan tidak memberikan tambahan-tambahan gula, garam, dan minyak terlalu berlebihan. Demikian ya, saya kembalikan ke Pak Asik. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya banyak yang harus kita bicarakan, sebetulnya tidak cukup hanya dalam 2 jam ini. Tetapi Bu Rita tadi sudah menjamin bisa bertanya melalui IG, barangkali juga Ibu Ega juga bisa bertanya, ditanyain juga melalui WA dan sebagainya. Tentu saja ini tidak berhenti di sini, karena itu sebelum kepada Ibu Direktur untuk memberikan kata-kata barangkali untuk kita, mungkin saya minta tanggapan dari Ibu Ega dulu. Ya, makasih Pak Asik. Mungkin sedikit saja beberapa chat tadi saya sudah coba jawab. Mungkin ini terkait juga dengan COVID-19. Saya ingin sampaikan bahwasannya tadi pagi kami baru saja menerbitkan
buku pedoman produksi dan distribusi pangan olahan pada masa darurat COVID-19. Banyak pertanyaan terkait bahwasanya apakah pangan juga ikut mentransmisikan COVID-19. Sejauh ini bukti menunjukkan berdasarkan panduan WHO dan sebagainya, sejauh ini tidak ada transmisi COVID-19 melalui pangan. Tapi yang kita lakukan adalah yang kita uraikan di dalam pedoman yang tadi saya share juga melalui chat, bahwasanya yang dilakukan adalah pencegahan penyebarannya di dalam pada saat produksi dan distribusi pangan. Apa yang dilakukan? Hygiene personal, disinfeksi permukaan pada peralatan yang digunakan bersama, dan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter. Dalam pedoman ini nanti bisa disimak apa yang bisa dilakukan oleh industri pangan dalam masa darurat COVID-19 ini. Mungkin itu sedikit Pak tambahan dari kami. Filenya saya share tadi, pedomannya di dalam aja. Terima kasih. Baik, kembali saya kepada Bu Rita, mungkin ada take home message berapa kata untuk peserta. Silakan Ibu. Ya, pesannya itu saja, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa kita sekarang mulai dari diri kita dan kemudian masyarakat semuanya kita ajak untuk proaktif melakukan pemilihan makanan sesuai dengan harapannya untuk tercegah dari penyakit tidak menular. Jadi kita dan masyarakat harus proaktif. Bentuk proaktif kita adalah berani melakukan modifikasi dan pemesanan khusus, tidak menunggu kebijakan lain lagi terhadap ada tidaknya makanan sehat ataupun tidak sehat. Saya kira demikian Pak Asif. Terima kasih Ibu Direktur, mungkin take home message sekaligus barangkali juga sambutan penutupan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Asik. Jadi pada intinya untuk menghindarkan penyakit tidak menular dari aspek faktor risiko pola makan ini, semua makanan itu sangat mungkin dapat diakses oleh kita. Tinggal bagaimana pengolahannya. Jadi pengolahannya tentu saja tidak disarankan untuk menambahkan gula, garam, lemak lagi yang di luar yang disarankan. Nah, gula itu ada di dalam kehidupan keseharian kita dari misalnya karbohidrat, dari nasi dan lainnya. Kemudian garam juga ada dari kandungan lain, lemak juga demikian. Sayur mayur kalau tadi disampaikan bagaimana untuk masyarakat bawah itu biasanya kalau di daerah tumbuh sendiri di sekitar kita. Kangkung kita bisa akses, kemudian daun singkong juga ada, dan tinggal bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat untuk mengolahnya dengan sehat. Tentu yang tadi disampaikan oleh Bu Rita. Nah, kemudian jangan lupa pada masa pandemi ini untuk meningkatkan imunitas tubuh juga menghindari gula, garam, lemak yang berlebih. Selain Anda menyarankan, menghimbau untuk beraktivitas fisik dan melakukan protokol pandemi secara optimal, yaitu cuci tangan dengan sabun, kemudian pakai masker, kemudian tetap di rumah, hindari kerumunan. Karena kalau yang lain pola hidup kita sudah sehat, tapi kita tidak menerapkan protokol pandemi secara optimal, bukan tidak mungkin kita juga akan terinfeksi pada saat ini. Mungkin itu pesan-pesan, memang pada saat ini kita tidak bisa memenuhi semua keinginan atau kepuasan dari peserta untuk memberikan jawaban. Tapi terus saja ikuti pesan-pesan kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, terutama untuk PTM bisa diakses melalui Instagram P2 PTM Kemenkes RI ataupun Facebook dan web yang ada terkait PTM. Di sana sudah ada pesan-pesan, sudah ada flyers yang Bapak Ibu yang bertugas di bidang kesehatan bisa meneruskan kepada populasi lainnya melalui HP. Jadi bisa di-download, disebarluaskan semua terkait faktor risiko penyakit tidak menular. Mungkin itu. Terakhir saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Ega dari BP POM, kemudian Ibu Rita, tetap sehat selalu dan cantik. Kedua pembicara ini sangat menyegarkan pertemuan kita di siang ini. Terima kasih sekali.
Dan untuk semua peserta kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Pak Asif. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendapatkan informasi bagaimana bisa baca label, kemudian makanan dan menu seimbang dengan isi piringku, kemudian tadi juga Ibu Direktur terkait dengan GGL dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana kita komitmen sebetulnya saat ini. Jadi kita memulai untuk bagaimana mulai membaca label, kemudian juga bagaimana juga menerapkan gizi seimbang dengan melalui isi piringku, kemudian juga membatasi GGL, gula, garam, lemak sesuai dengan standar. Saya pikir ini harapan kami, Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa melaksanakan. Dan terakhir tentu saja kita mengharapkan semua peserta yang lebih dari 300 ini bisa menjadi AOC, Agent of Change, jadi agen perubahan untuk PTM yang harus kita bisa mulai dari kita sendiri. Nah, itu harapannya. Bapak Ibu sekalian, link materi bisa di download sebagaimana yang ada di layar. Kemudian yang kedua adalah sertifikat. Jadi semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Nah, tentu saja nanti akan kita kirim by email, dan harapannya adalah ada jawaban bahwa ya saya bersedia menjadi AOC untuk PTM, penyakit tidak menular terutama faktor risiko. Barangkali kayak seperti itu yang kita menginginkan meraih bersama-sama untuk menanggulangi penyakit tidak menular, khususnya melalui faktor-faktor risiko, cita-citanya makan, gizi seimbang, jaga kesehatan, termasuk juga olahraga dan sebagainya. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Enggak, belum ini. Ini bisa